Hai guys, kalian pernah dengar tentang segitiga Bermuda, kawasan imajiner di Atlantik? Ciciknya kira-kira di antara Miami, Bermuda, Puerto Rico. Katanya banyak kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Malam ini kita akan bongkar beneran misteri gaib. Atau cuma cerita yang dibesar-besarkan. Santai aja. Gaya anak-anak tongkrongan. Di deskripsi ada list sumber kredibel. Biar bisa lo cek sendiri. Kita bakal bedah definisi, jalur pelayaran dan penerbangan yang super rame, kasus-kasus terkenal, sampai penjelasan ilmiah tentang badai tropis Eros Gulf Stream, kompas, human error, dan teknologi. Lo semua dah siap? Gas! Kita mulai dari... Kita mulai dari isu bener nggak sih wilayah ini resmi diakui peta? Fakta dasar dulu. NOAA, Badan Oceanografi Amerika Serikat, jelas bilang, segitiga Bermuda tidak punya batas resmi. Namanya pun tidak diakui US Board on Geographic Names. US Coast Guard juga menegaskan, tidak ada bukti area itu lebih berbahaya daripada koridor samudra sibuk lain. Loh kok kesannya ngeri? Karena lalu lintasnya super padat, kapal kontainer, cruise, pesawat komersial, sampai rute feri Karibia numpuk di sana. Makin ramai jalur lintasnya, maka makin besar peluang insiden wajar terjadi. Media-media sering cherry picking atau pilih-pilih dalam mengambil kasus. Kasus dramatis diberitakan dan mengabaikan jutaan perjalanan yang aman. Kuncinya data konteks, cek tanggal, cuaca, tipe kapal atau pesawat, jam terbang kru, dan teknologi navigasi zamannya. Kalau faktor itu diabaikan, narasi mistis terasa menjual. Padahal data modern menunjukkan rute ini berjalan normal. Intinya, bukan zona terkutuk. Cuma koridor ramai yang perlu lebih disiplin prosedur dan literasi data yang benar. Contoh paling sering diangkat adalah Flight 19, 5 TBF, Avenger, latihan dari Fort Lauderdale. Pada 5 Desember tahun 1945, transkrip radio nunjukin kalau komunikasi kacau. Pemimpin diduga salah identifikasi pulau dan merasa di atas Florida Keys. Padahal jalur melenceng jauh. Kompas dilaporkan bermasalah. Bahan bakar menipis, cuaca berubah. Skenario yang masuk akal, mereka semakin ke tengah Atlantik sampai kehabisan bahan bakar. Lalu ditching malam-malam. Penyelidikan AL sempat menyebut navigasi error dan pencarian besar dengan ratusan jam terbang tidak menemukan bukti jelas karena arus deras dan laut yang dalam. Ini gambaran era pra-GPS. Andalan kompas magnetik, dead reckoning, dan radio beacon terbatas, salah asumsi posisi kecil bisa memperparah semua perhitungan hingga rute makin jauh dari daratan. Tanpa penanda visual dan dengan malam menutup pandangan, peluang sinyal darurat tertangkap juga semakin tipis. Ironisnya, pesawat penyelamat PBM Mariner yang dikerahkan beberapa jam setelah Flight 19 juga hilang. Saksi kapal melihat bola api. Pesawat tipe Mariner dikenal rentan akumulasi uap bahan bakar. Sampai dijuluki Flying Gas Tank, catatan resmi AL menyimpulkan kemungkinan ledakan di udara saat misi SAR malam hari. Pelajaran penting, operasi darurat menambah risiko. Terbang rendah, cuaca labil, beban tugas tinggi yang bisa memicu kecelakaan lanjutan. Jinarazi Poppy 2 tragedi beruntun ini sering digabung jadi bukti segitiga, padahal penyebab dan kronologinya berbeda. Pesawat Mariner itu flying boat besar. Kebocoran kecil bisa bikin uap bensin mudah nyala. Begitu jatuh malam-malam, arus kuat segera menyebar serpihan. Bikin pencarian era prasatelit super sulit. Ini nunjukin gimana akumulasi risiko teknis dan lingkungan bisa menciptakan pola kebetulan yang tampak misterius. Kalau dipotong dari konteksnya, beralih ke laut, USS Cyclops, kapal pengangkut batu mangan raksasa, lenyap pada Maret tahun 1918 di Huchi, Brazil, Baltimore, membawa 300-an orang. Tak ada SOS, tak ada bangkai yang dikonfirmasi. Teori liar pun beredar. Dari U-boat hingga hal gaib. Arsip resmi menyorot faktor realistis, yaitu muatan berat bisa melemahkan struktur. Ada riwayat masalah mesin, dan badai Atlantik Utara terkenal brutal. Era Perang Dunia I juga bikin info tertutup dan pencarian terbatas. Hasilnya penyebab pasti tidak diketahui, tapi skenario teknis operasional paling masuk akal. Biji mangan curah bisa bergeser saat dihantam gelombang, memperbesar tegangan. Jika lambung patah, awak tak sempat kirim SOS. Naval History dan Heritage Command
mengarsipkannya sebagai kehilangan masa perang yang tragis, tanpa bukti unsur supranatural. Intinya, tidak ketemu bukan berarti tidak ada penjelasan. Laut Atlantik Utara luas dan ganas. Dari sipil, ada Base A Star Tiger 1948 dan Star Ariel 1949. Dua Afro Tudor ini hilang di lintasan Azores Bermuda dan Bermuda Jamaika. Laporan negara Inggris saat itu tak final, namun kandidat faktor jelas. Pesawat terbang rendah menembus angin kencang, bearing radio lemah, estimasi posisi diragukan, serta cadangan bahan bakar tipis. Afro Tudor sendiri menuai kritik di operasi jarak jauh. Tanpa puing, publik mudah berspekulasi, padahal dokumen resmi condong ke cuaca plus navigasi. Star Tiger dilaporkan mencoba ketinggian rendah demi hindari headwind. Margin keselamatan menipis bila icing atau wind shear muncul. Saat bahan bakar menurun, opsi pilot semakin sedikit. Sekali meleset, peluang kembali ke darat turun drastis. Tidak ada bukti kuat sabotase dalam arsip resmi. Intinya, ini tragedi era navigasi radio yang terbatas. Keputusan taktis yang masuk akal bisa berubah berbahaya ketika cuaca dan angin melawan. Kalau bukan kutukan, lantas apa? Lingkungan dan probabilitas. Koridor itu dihajar Gulf Stream, yaitu arus permukaan cepat yang menyeret puing jauh dalam jam, bikin pencarian rumit. Lintasan badai juga lewat. Sebelum satelit cuaca, kapal atau pesawat kerap disergap squall, waterspout, hingga gelombang tinggi. Karang dangkal Karibia siap mencium lunas kalau navigasi meleset sedikit. Tambahkan faktor manusia yang kelelahan overconfidence, tekanan jadwal, dan salah baca instrumen. Begitu beberapa faktor tumpuk, risiko melonjak tinggi. Era modern dengan radar, GPS, dan perakiraan yang akurat sudah menekan angka insiden, yang menegaskan bukan kejadian sihir atau goib, melainkan keterbatasan teknologi dan keputusan di situasi sulit. Dan ingat, volumenya ekstrim, ribuan perjalanan per tahun. Secara statistik, insiden sporadis pasti terjadi, namun tertutupi oleh mayoritas perjalanan yang mulus, sampai ada yang mengompilasi hanya kasus buruknya. Soal kompas gila, NOAA kasih konteks, jika kompas menunjuk utara magnetik, sementara peta biasanya pakai utara sejati. Selisihnya disebut variasi atau deklinasi, dan nilainya berubah mengikuti lokasi serta waktu. Dulu ada garis tanpa deklinasi Organic Line yang sempat melintas dekat area itu, lalu bergeser seiring dinamika geomagnetik bumi. Jika pilot atau nahkoda lupa koreksi variasi kompas, heading bisa meleset belasan mil, apalagi di malam gelap. Jadi bukan medan aneh yang membelokkan kompas, melainkan ilmu dasar navigasi magnetik. Operator modern memasukkan koreksi ke perhitungan rutin. Peta laut atau aeronautika selalu menampilkan isogonik dan perubahan tahunannya agar awak mengonversi true magnetic secara tepat. Ini materi dasar di sekolah penerbangan dan pelaut. Mitos kompas normal di luar segitiga, tapi gila di dalamnya. Lahir dari simplifikasi fenomena variasi, bukan menjadi bukti zona aneh. Mitos lain yang sering nyantol adalah Mary Celeste, disebut korban segitiga Bermuda. Faktanya, kapal itu ditemukan kosong dekat Azores tahun 1872 di luar area segitiga Bermuda. Banyak buku atau film sengaja menggabung kasus yang beda lokasi demi dramatisasi. Penulis skeptis dan lembaga resmi berkali-kali menunjukkan pola bias. Klaim jumlah hilang dibesar-besarkan, insiden biasa dipoles jadi luar biasa, dan laporan yang ternyata beres tidak ikut dihitung. Britannica dan Arsip Angkatan Laut menekankan bahwa banyak misteri asalnya dari data yang salah kutip. Saat ketemu thread viral, cek peta, tanggal, cuaca, dan sumber primer. Kalau cuma rujuk blog sensasi, kemungkinan besar narasinya bolong atau dilebih-lebihkan. Ini juga contoh bias konfirmasi dan survivorship bias. Kasus dramatis diangkat terus, sementara jutaan perjalanan yang selamat sampai tujuan tidak jadi berita. Hasilnya, persepsi publik mengira ada pola gaib, padahal yang ada hanyalah seleksi cerita. Jadi, misteri segitiga Bermuda fakta atau hoax? Jawaban cepatnya adalah mayoritas hoax, sisanya tragedi nyata yang punya penjelasan ilmiah dan operasional. Samudra itu ganas dan harus dihormati, tapi tidak perlu disakralkan. Sebelum melakukan perjalanan, harus sesuai prosedur, seperti cek perakiraan cuaca, rencana bahan bakar konservatif, latihan instrumen dan radio, siapkan rencana darurat, serta jangan ragu membatalkan misi. Buat si penonton, pelajarannya adalah literasi, cek sumber, dan konteks, hindari cherry picking. Kalau suka pendekatan rasional tapi tetap seru,
Tulis di komentar kasus apa lagi yang pengin dibedah. Like, share, subscribe, biar makin banyak yang melek sains pas ngobrolin misteri. Ingat, rasa ingin tahu itu keren, tapi harus ditemani metode. Sampai jumpa di video berikutnya.